wabarakatuh. Dimana untuk para subscriberku dimanapun Anda berada, jangan lupa nonton ini ya. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe di channel Anasyanti 85. Subscribe, like, and share. Oke, untuk kali ini saya ingin membagi tips sederhana mengatur keuangan di masa pandemi. Tips ini terbagi menjadi 5 mengatur keuangan di masa pandemi. Jika Anda sering merasakan pemborosan hampir setiap bulan, maka tips ini cocok untuk tahu cara menghindari pemborosan. Karena mengatur keuangan dengan tepat tidak hanya penting di masa pandemi, tetapi bisa menjadi bekal di masa mendatang. Lalu apa saja tips yang mengatur keuangan dengan tepat? Simak tips sebagai berikut. Yang pertama, buat anggaran harian, mingguan, atau bulanan. Tips ini mengatur keuangan. Pertama yang bisa Anda lakukan adalah membuat anggaran setiap pengeluaran Anda. Terdengar sederhana, tapi ternyata banyak dari kita yang belum melakukannya. Cobalah dari sekarang. Agar perhitungan anggaran tepat, sebaiknya Anda perlu membuat secara detail dan spesifik. Keluarkan untuk harian, mingguan, dan juga bulanan. Contohnya, yang setiap bulan kita seperti tagihan listrik, ongkos transportasi atau bensin yang setiap minggu, atau makan kita yang setiap hari, pengeluaran makan yang untuk setiap hari. Anda bisa mengkategorikan sesuai dengan preferensi dan skala prioritas Anda. Setelah membuat anggaran, supaya Anda terhindar pengeluaran dan setiap besar walau sudah menuliskan anggaran. Tips yang kedua, setelah membuat anggaran pengeluaran, tips ini mengatur keuangan yang kedua Anda. Perlu mencatat pengeluaran. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah Anda melakukan pemborosan pada bulan ini atau tidak. Cara mencatat pengeluaran yang bisa Anda lakukan adalah kumpulkan struk belanja kebutuhan sehari-hari, lalu catat dalam satu buku tiap bulannya atau setiap hari. Lalu untuk pengeluaran tanpa struk, Anda bisa screenshot dan mencatat buku yang sama. Jadi gini ya, untuk belanja kebutuhan sehari-hari kita harus perlu mencatat, dan setiap hari ya struknya kita kumpulkan. Setiap kita belanja pertama kali atau setiap bulannya kita belanja, struknya kita
catat. Dengan catatan ini Anda jadi tahu berapa jumlah uang yang dikeluarkan setiap bulannya. Selain itu, Anda juga mengetahui di bagian mana pengeluaran Anda membengkak. Kalau hal ini yang Anda inginkan belum menjadi prioritas, mungkin Anda bisa mengalokasikan bulan depan. Untuk mempermudah menghitung pengeluaran, Anda bisa mengeluarkan tree money. Tree money itu pembayaran digital ya. Setiap transaksinya. Karena dengan menggunakan tree money, setiap transaksinya Anda akan tercatat di aplikasi. Ya seperti tree money, seperti GoPay, seperti Dana, Oppo, ShopeePay, itu transaksinya di situ akan tercatat semua, akan diakumulasikan setiap bulannya. Yang ketiga, tips yang ketiga, sisihkan uang untuk ditabung. Salah satu faktor utama dari sulitnya keuangan Anda adalah tidak mengetahui pentingnya menabung. Salah satu tips mengatur keuangan Anda terlebih di masa pandemi adalah menabung. Karena bisa saja sewaktu-waktu Anda membutuhkan dana, keperluan yang mendadak. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk meminjam ke sana kemari, karena kita udah punya tabungan. Cara menabung setiap hari juga berbeda-beda, di antara lain adalah ada 3. Menyisihkan sebagian uang tepat adalah gajian. Jadi setiap kali kita menerima gaji, jangan kita untuk memboroskan, kita menyisihkan sekian persen untuk ditabung. Yang kedua, menabung dari sisa pengeluaran yang tidak terpakai. Jadi menabung ini jadi sesuai dari sisa pengeluaran yang tidak terpakai, itu maksudnya uang-uang yang nganggur dari dompet kita tabungin saja. Yang ketiga, mengumpulkan uang kembalian dari sehabis belanja atau jadi sehabis belanja di Indomaret atau di apa, ketika dia kembaliannya atau 25.000 atau 1.000, kita tabung setiap kali kembalian dari pembelanjaan. Sebaiknya kamu sudah menentukan beberapa yang Anda akan tabung. Bahkan sebelumnya, dulu uang ini Anda tabung, baru kemudian sisa dari uang itu Anda kelola pengeluaran tiap bulan itu. Dengan cara ini, uang tabungan Anda tidak akan terpakai selama Anda mematuhi anggaran yang dibuat. Yang keempat, manfaatkan diskon dan promo. Nah, ini setiap adanya lebaran, promo, manfaatkan. Diskon dan promo adalah waktu yang tepat dimanfaatkan, karena ini barang-barang tertentu memiliki potongan.
begitu memiliki potongan harga yang tertentu lebih murah. Biasanya begitu Anda mengurangi pengeluaran tiap bulan itu, manfaatkan diskon sebesar-besarnya, seperti ada diskon akhir tahun, ada diskon waktu lebaran kemarin, diskon besar-besaran kan waktu lebaran akhir tahun, diskon di hari belanja online nasional, seperti di belanja harus di belanja nasional di online. Tapi pastikan untuk bijak dalam menggunakan diskon ini ya, walaupun lebih murah, tentu harus sesuai kembali dengan budget Anda juga. Tapi iya, sesuaikan dengan budget Anda, bukan jangan sampai pengeluaran Anda malah jadi over budget. Ya, jangan karena ada diskon kita terus-terusan tidak mementingkan budget di kantong Anda. Jadi diskon ini, diskon murah, jadi pengeluaran Anda jadi over dari budget kita. Itu yang keempat ya. Yang kelima, cari penghasilan tambahan. Bagi Anda yang merasa berpenghasilan bulanan belum cukup, tips mengatur keuangan dari kami yang terakhir bisa dilakukan. Anda bisa dapat berpenghasilan tambahan atau bulanan. Seperti sekarang kan banyak ya, di zaman era digital, penghasilan tambahan kita untuk entah dari aplikasi penghasil uang seperti yang kemarin itu, atau kita menjadi seorang konten kreator atau YouTuber bisa, atau kerja kita paruh waktu, kita bisa misalnya kerja kita pulang jam 4, ntar kita kerja lagi, usaha lagi, cari sambilan, atau membuat usaha, atau kita sehabis pulang kerja kita dagang usaha, atau yang tidak usah repot-repot, kita dagang online, tinggal klik aja, kita sudah berpenghasilan. Atau juga Anda bisa menjadi agen Tree-Money, menjadi seperti agen BRI Link, seperti agen pembayaran transaksi. Anda hanya perlu bermodalkan smartphone dan Android dan mengunduh aplikasi Tree-Money. Menjadi Anda akan mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan biaya komisi dari transaksi, tidak ada biaya administrasi, kemudahan transaksi menggunakan Android, bisa cetak ulang transaksi berbagai melalui WhatsApp, dapat menyimpan saldo tanpa batas tertentu. Yang terakhir, dapat mendapatkan layanan customer service.
Banyak sekali keuntungan menjadi agen Tree-Money. Ayo bergabung menjadi agen Tree-Money. Ada dan dapatkan untung tiap bulannya. Penting sekali untuk menerapkan tips mengatur keuangan setiap bulan, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Awalnya mungkin akan terasa sulit dan berat, namun apabila dilakukan terus-menerus, jadi akan terbiasa dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, kami punya kabar gembira kami punya kabar gembira di aplikasi Tree-Money. Mulai bulan Oktober nanti, aplikasi member dan agen Tree-Money akan terintegrasi dalam satu aplikasi saja. Jadi mudah ya. Jadi Anda semakin dimudahkan untuk bertransaksi melalui satu aplikasi Tree-Money. Ditambah lagi selama bulan Oktober ini Anda promo spesial untuk agen Tree-Money lo menjadi tambahan setiap transaksi tagihan listrik yang dilakukan selama bertransaksi. Jadi Anda juga menjadi agen Tree-Money itu bisa menjual pulsa, tagihan listrik. Kita 5 tips dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, like and comment, tolong di support di channel kami Anasyanti 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.